Oke, kita sekarang sambung lagi ya. Gitu, ya. Oke. Ya, Brofilip tadi sudah bisa ya, save as Sudah. IGTV gitu ya. Saya post di Ya, betul. Ya. Betul, biar itu juga akan nangkring di IG-nya Brofilip, sekaligus Ya. nanti saya juga bisa rekam pakai Oke. screen recorder. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, kita lanjut ya. Gitu. Ini teman-teman merasa antusias ini, langsung itu. Teman-teman semua, kita sekarang ada di sesi kedua, gitu. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya, gitu ya. Kalau ada yang mau tanya silakan, gitu. Tadi kita ini deh, saya sempat dengar waktu Brofilip yang kita telepon berapa hari yang lalu, Brofilip sempat bilang bahwa Ko Fandi jangan percaya berita karena berita itu ternyata terlambat, gitu ya. Orang beli misalnya berapa hari yang lalu atau misalnya belinya hari ini, beritanya besok, gitu. Jadi ternyata juga udah telat karena juga ratusan atau ribuan orang juga membaca berita yang sama, begitu ya. Iya, jadi untuk apa ya, market partisipan, orang-orang yang bertrading di market ini, entah itu fund manager, entah itu trader seperti saya, entah itu macam-macam, itu berpikirnya itu ke depan, Ko Fandi, forward looking dia. Dia nggak nunggu. Dia nggak nunggu. Jadi contoh nih, saya kasih contoh ya. Pada waktu tahun 2014. Waktu itu tahun 2014 itu pemilihan presiden, Ko Fandi. Yep. Waktu itu leading to election itu udah kelihatan kayaknya Jokowi bakalan menang, gitu ya. Oh, kelihatan dari ini tadi. Maksudnya dari hasil survei kan biasanya, Ko Fandi. Oh iya, ya. Oh, sorry. Saya pikir dari pergerakan saham itu. Ada survei-surveinya kan, survei-survei. Nah, jadi pada waktu itu nggak nunggu nih. Semua saham-saham konstruksi itu udah langsung naik pada waktu itu. Padahal belum tercermin kinerjanya, gitu. Belum ada berita apa-apa, tapi saham-saham konstruksi seperti Wika, Waskita, Adikarya, waktu itu sudah naik duluan. Padahal nih Jokowi menang loh, gitu. Karena Jokowi salah satu programnya adalah infrastruktur. Infrastruktur, betul. Waktu itu. Pokoknya dia akan bangun infrastruktur gede-gedean. Jadinya beneficiary-nya siapa? Yang bakalan dapat siapa? Ya of course kontraktor BUMN kan gitu kan. Makanya kenapa semua pada nyerbu? Itu di berita belum keluar yang kayak gitu-gitu. Gitu. Kapan keluarnya? Sekarang kalau sudah Jokowi sudah terpilih, bilang ini di award itu sudah price in di harganya. Dalam arti market itu sudah price in gitu, meskipun kejadiannya tuh belum gitu. Contohnya seperti sekarang. Nah, kok ini ditunggu-tunggu teman-teman nih. Sekarang ini gimana menurut analisanya Brofilip? Contohnya seperti sekarang, kok bisa IHSG sudah turun 30%. Padahal kalau kita ngelihat laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah keluar nih, kuartal pertama 2020. Kuartal pertama itu dari Januari sampai Maret, ya. Itu sudah keluar hasilnya. Not bad gitu. BRI untungnya sebentar saya coba cek ya. BRI untungnya masih 8 triliun selama 3 bulan pertama. Dibandingkan tahun lalu sama, 8 triliun. Nggak ada penurunan laba. Kok bisa harganya hancur? Kok bisa harganya banyak? Gitu kan? Karena memang kita semua tahu kan, yang parah-parahnya itu kapan? Parah-parahnya start Maret. Januari, Februari masih rada normal kan sebetulnya. Maret itu mulai sepi. April parah. Mei sekarang juga masih kan. Jadi sebetulnya kuartal kedua ini yang bakalan lebih memperlihatkan seberapa parahnya itu penurunan laba di perusahaan itu. Tapi market kan nggak nunggu. Market kan nggak nunggu sampai kuartal kedua keluar baru dia ngambil keputusan, tidak. Sudah langsung, karena kita sudah tahu pasti turun nih labanya. Jadi sekarang udah jual duluan. Nah kalau dengan penurunan segini banyak, 30% penurunan IHSG, berarti market itu memperkirakan penurunan laba perusahaan ini kurang lebih 25-30% penurunan labanya. Kalau ternyata nanti di kuartal kedua penurunannya lebih parah, maka dia akan lanjut turun. Karena dia merubah lagi. Jadi ada harga itu equilibrium. Setiap market partisipan punya pendapat kan. Menurut saya, misalkan, menurut saya BRI harga 2.500 murah. Ada yang bilang menurut saya BRI harga 2.500 mahal. Jadinya yang mahal akan jual.
Menurut dia karena ini kemahalan. Yang menurutnya murah, dia kan beli. Nah, sekarang lebih banyak yang pendapatnya 2.500 ini mahal apa yang murah gitu kan. Kalau dia lebih banyak yang berpikir ini mahal, maka harganya akan turun lagi. Tapi kalau banyak yang berpikir ini sudah murah, dia akan stop atau dia naik. Nah, pada waktu yang berpikir harganya itu sudah pas dengan pas, dia akan diem. Itu namanya titik equilibrium. Ya. Untuk dia bergerak dari situ, dia perlu katalis namanya. Katalis itu bisa macam-macam. Gitu. Bisa produk baru, bisa orderan baru, bisa utangnya dibayar, misalkan sehingga dia nggak perlu bayar bunga lagi ke depan. Bisa yang dapat utang dengan bunga lebih murah, macam-macam katalisnya itu. Sehingga ini harga equilibriumnya ini berubah. Nah, itu yang mesti kita cari gitu. Oke, sekarang saya coba membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Di sini ada Bro Adrian. Itu. Tolong tanya Pak Phil, Bapak pakai software apa untuk analisa teknikal? Saya sudah lama tidak trading, dulu pakai, nggak apa-apa sebut nama ya, Ami Broker. Nah, apakah masih oke dipakai sekarang? Gitu. Oh, Pak semuanya Phil, Bro Phil juga bisa baca ya, yang tertera di saya. Oh ya, oke. Ya. Jadi semua Ami Broker ini adalah software untuk bikin chart, untuk gambar chart. Yang penting bukan softwarenya itu sama aja. Penting tahu apa yang dilihat di situ, itu yang paling penting. Karena setiap software juga datanya sama gitu ya, menyajikan sama data aja, yang sama. Sama, grafiknya ya sama, indikatornya pun sama, bukan softwarenya. Yang penting adalah apa yang dilihat di situ gitu. Grafiknya apa yang dilihat di situ, tahu nggak apa yang dicari di situ, itu yang paling penting. Kalau sudah tahu, ya mau software apa aja boleh, cari aja software gratisan. Kalau dulu zaman saya mulai start, saya pakai yang gratisan. Dulu saya pakai Metastock gratisan. Ya. Tapi sekarang enggak ya? Sekarang udah ganti karena saya sekarang kan juga trading US, saya trading itu, jadi saya berbayar sekarang softwarenya karena saya mampu. Karena itu kan sebetulnya semuanya itu pada cost, Pak Fandi. Kalau kita baru mulai merintis, kenapa kita harus pakai yang besar-besar? Kenapa harus kita ganti komputer yang paling canggih? Kalau dulu kan mau komputer yang paling kencang, baru mulai untung juga belum ada kan percuma. Tapi kalau sudah bisa untung, sudah bisa konsisten, why not? Kalau memang itu bisa membantu, ya sudah. Jadi sekarang sih saya pakai namanya TradingView namanya. Tapi itu kalau mau yang delta, sama aja sebetulnya, mau TradingView, mau Metastock, mau bahkan kalau kita buka account di sekuritas kan sudah ada grafiknya di situ. Itu juga bisa dipakai, nggak perlu repot gitu. Oke, jadi kalau saya simpulkan sebenarnya ini seperti ada satu tanah kosong, gitu. Anak kecil melihat ini bisa, dipakai main layangan gitu ya. Ada misalnya ada seorang tukang rumput ngelihat bahwa ini rumputnya harus saya potong gitu. Ada satu orang ngelihat mungkin ini bakal bisa jadi rumah petak-petak kecil. Ada satu yang bisa lihat ini bisa jadi satu mall yang gede yang bisa menghidupi banyak orang atau yang bisa keuntungannya berkali-kali lipat. Mungkin baca data itu seperti itu ya. Gitu. Baca data itu kan macam-macam kok Fandi. Kita punya metode beda-beda gitu kan. Ada yang metodenya metode ini kita sendiri yang membuatnya, bukan kita dari orang lain. Makanya kenapa saya ini paling nggak senang sama robot. Bukan kenapa, saya malah nggak senang sama robot ya. Iya, bukan orang-orang software robot itu pada promo semua lo, gampang, tahu beres gitu kan. Tapi pertanyaanku pasang bawah gitu. Pertanyaanku cuma satu, kalau ini kerja, ya kan? Karena market itu selalu berubah, Pak Pandi, dia dinamis, dia nggak tetap gitu. Dia nggak yang dia nggak tetep aja gitu. Kadang-kadang dia bisa drop, kadang-kadang dia bisa naiknya kayak gini, beda-beda dia. Nah, pertanyaan saya, kalau pakai robot, yang bikin robotnya siapa? Yang bikin robot itu kan sebetulnya sebuah program, kan gitu. Masukin kriteria, kalau ini terjadi buy, kalau ini terjadi out. Itu sebetulnya sama aja dengan yang saya lakukan. Dia dibikin otomatis, kan gitu. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau bukan kita sendiri yang bikin robotnya, terus habis itu nggak work, karena marketnya berubah, apa yang kita lakukan? Mau beli robot lagi? Atau apa? Kita nggak bisa tweak, karena kita nggak tahu apa yang ada di situ. Nah, kalau menurut saya paling nggak suka kerja sesuatu yang menggantungkan terhadap sesuatu, menggantungkan terhadap orang lain misalkan. Sama dengan ini, pada waktu robotnya nggak work gitu kan, apa yang harus saya lakukan? Yang kayak gitu saya jujur kalau untuk saya nggak terlalu suka gitu, karena dia sama.
Saya juga mempunyai kriteria-kriteria tertentu, cuman itu saya yang melakukan gitu. Jadi kalau misalkan matanya berubah, ya saya tinggal tweak gitu. Oh berarti aku salah di sininya. Berarti aku harus gini melakukannya. Trial error gitu, Ko Fandi. Kalau robot, kecuali kita yang bikin sendiri robotnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau robot kita beli, ya menurut saya sih kurang oke ya gitu, menurut saya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana aku bisa, dari Bro Wins Kusuma, bagaimana aku bisa dapat pelajaran tentang baca grafik, indikator, dan sebagainya? Itu apa dari Google atau dari buku? Google juga bisa. Buku banyak sekali. YouTube kalau kita juga, Hah? YouTube gitu, tutorial gitu. YouTube juga zaman sekarang ada. Zaman dulu belum ada, zaman saya start. Zaman dulu belum ada YouTube. Jadi zaman dulu itu saya baca buku. Dan bukunya itu gratis. Kita, ya kalau terutama kalau nyaman dengan bahasa Inggris ya. Itu saya baca buku banyak sekali, Ko Fandi. Ratusan mungkin saya baca, meskipun tidak semuanya berguna. Tapi at least apa yang saya baca itu terus bit by bit gitu. Sedikit-sedikit itu jadi informasi baru untuk saya gitu. Dan itu juga apa ya? Karena ya menurut saya itu aja. Gimana caranya kok bisa bikin? Gimana caranya baca grafik? Gimana caranya tahu indikator? Itu semuanya dari buku, gampang sekali. Google aja analisa teknikal, keluar dah semuanya. Tinggal dibaca. Gitu. Nah kalau nggak mau baca ya susah. Ya. Oke, next. Word dari ini ya apa? Leonita Lionel. Worth it nggak ngejar keuntungan dividen? Jadi mungkin ini kalau saya boleh duga, ini mungkin maunya investasi jangka panjang gitu ya. Worth it. Terus gini, worth it ya. Gini, dividen. Ini kembali lagi. Kalau kita investor, pasti worth it. Tapi kita harus investor. Kalau kita trader seperti saya paling nggak suka dividen. Karena apa? Karena gini. Jadi dividen itu ada namanya tanggalnya come date namanya. Ada dua tanggal yang come date sama ex date. Come date itu adalah tanggal, misalkan nih, anggaplah BCA memberikan dividen tahun 2020 nih, kemarin berapa? 500 kalau nggak salah. 500. Hari ini come date-nya, hari ini hari terakhir yang dihitung. Jadi misalkan Ko Fandi punya saham BCA hari ini, itu Ko Fandi dapat. Meskipun besok jual sama Ko Fandi. Jual, oke. Cuman, jangan salah, kalau hari ini saham BCA closing tutup di harga 25.000, anggap seperti itu, besok dia akan open 24.500, langsung dipotong 500. Oh. Kalau untuk trader itu ngaco jadinya. Saya punya ngaco gitu jadinya. Pola gitu ya, polanya kacau. Wajar, bukan karena supply dan demand, tapi karena dividen. Jadi dia ngedrop. Jadi kalau saya selalu lompatin yang kayak gini-gini. Saya tunggu sampai dividen keluar. Begitu income date, besok saya baru mulai lihat. Kalau memang masih bagus, saya masuk gitu. Saya mesti lompat. Tapi kalau untuk investor, ini yang ditunggu-tunggu justru. Karena sahamnya kita pegang terus. Dan jangan salah, perusahaan-perusahaan yang bagus, yang mature, memberikan dividennya lumayan loh. Dia bisa 5% loh yield-nya 1 tahun. Loh, bandingin dengan deposito. Berapa deposito? 5% juga kan? Ya. Ini juga 5%, tapi kita dapat kemungkinan capital gain. Harga sahamnya bisa naik. Ya. Setiap tahun dapat segitu. Kan sama aja dengan deposito. Deposito kita nggak dapat apa-apa. Yep. Sedangkan ini kita ada kemungkinan capital gain. Plus dividennya 5% per tahun. Dan jangan lupa, deposito bunganya, pajaknya 20%. Dividen 10%. Ya. Lebih menguntungkan kalau menurut saya. Tapi yang pasti ya, kita mesti milih. Kalau untuk investor ya, saham apa yang rajin memberikan dividen dan berapa dividennya? Gampang, tinggal di Google aja. Google aja, perusahaan pemberi dividen terbesar tahun 2019. Keluar dah semuanya gitu. Oke. Nah bro, sekarang saya nanya nih, berapa persen Bro Philip untuk investasi jangka panjang dan berapa persen untuk trading dari semua yang dicemplungin di saham? Sebetulnya, mungkin kita perlu bahas gini. Untuk jadi investor ya, Bro Fandi. Ya. Untuk jadi investor sebetulnya agak sulit kalau menurut saya. Apalagi zaman-zaman sekarang. Contohnya gini, saya kasih contoh.
semua dari kita pasti tahu kan saham perusahaan apa yang bagus. Contoh, ayo kita Bang, paling bagus apa Fandi Bang? BCA. Gitu. Kita semua tahu. Contohnya kalau perusahaan consumer good yang terkenal apa Fandi? Pepsodent, Rinso, Unilever, UNVR. Unilever. Kita semua tahu perusahaan yang bagus-bagus itu kita tahu. Cuman kalau investasi itu ada dua yang mesti kita cari. Yang pertama, kita cari perusahaan yang bagus. Ya kan? Kita sudah tahu. Untuk bank BCA bagus, BRI bagus. Untuk consumer Unilever bagus. Untuk food CBP bagus. Untuk yang jual Indomie. Kita semua tahu. Yang kedua, tapi kalau untuk investasi adalah belinya nggak boleh harganya terlalu mahal. Kalau investasi. Contoh kita investasi properti. Kita semua tahu kalau di Surabaya misalkan Pakuan City bagus, kan gitu kan. Tapi kalau kita belinya harganya kemahalan, gimana? Ya. Kita bisa jual. Jualnya untungnya nggak banyak kan? Sama juga dengan ini. Kalau kita investasi yang pertama, kita cari perusahaan yang bagus. Kita udah tahu perusahaan yang bagus. Yang kedua, belinya jangan terlalu mahal. Kalau bisa harganya lagi murah. Kapan harganya murah? Coba. Ya, sekarang. Crash. It's not hard gitu loh sebetulnya. Kalau kita ngomong ini tahun lalu 2008, 2018, 2017 itu lagi di atas kita kan? Kita untuk untuk menghitung harganya murah, sudah murah apa enggak ini agak sulit mungkin karena dia lagi naik kan gitu. Tapi kalau sekarang sudah turun 30%, ya kalau cuma naik 30% lagi ya bisa lah harusnya dalam waktu 2-3 tahun kan gitu. Ya. Cuman masalahnya kadang-kadang orang nggak bisa nunggu, maunya cepet, maunya beli sekarang minggu depan jual, kan gitu masalahnya, gitu ya. Gitu. Saya jadi teringat invest di saham ini seperti orang mancing ya, gitu. Jadi nggak boleh terlalu buru-buru gitu ya. Kalau buru-buru ya nggak dapat apa-apa gitu ya, atau malah rugi, gitu. Gini, jadi seperti yang tadi mungkin bilang ya, kembali lagi di awal. Ada namanya investor, ada namanya trader, kan gitu kok. Trader ini dibagi lagi. Ada trader yang gayanya itu day trading namanya. Day trading itu kita beli hari ini, kita jual hari ini. Ya. Day trading. Jadi kita market close tuh nggak punya barang. Besok baru lagi mulai. Gitu. Kedua, trader yang di luar day trading. Ada namanya swing trader. Swing trader biasanya hold 2-3 hari, 4 hari, seminggu. Ada namanya momentum trader. Misalkan kayak saya, itu biasanya saya akan hold kalau memang bagus jalannya bisa sampai sebulan, 2 bulan gitu biasanya. Ada juga, ya seperti yang Kofandi bilang yang buru-buru itu, day trader nih, menurut Kofandi buru-buru mungkin ya. Tapi sebetulnya kalau memang kita bisa menemukan caranya dan bisa untung, why not? Kan gitu. Sah-sah saja, yang penting bisa untung dan untungnya konsisten, itu ya jangan salah. Karena banyak sekarang ada banyak teman yang kemarin baru beli semen Gersik udah untung 10% sekarang. Good for you, saya bilang gitu. Tapi sekarang setelah semen Gersiknya dijual, bisa nggak lu beli lagi barang lain dan untung lagi 10% kayak yang itu. Itu yang paling penting. Jangan untuk satu kali terus kita berpikir ini gua paling pinter gitu kan, ini gampang nggak? Kayak saya dulu pertama kali, makanya kita akan jeblok gitu. Be humble. Kalau terhadap market ini kita humble harus. Kalau kita merasa diri kita pintar, ya market akan mempermalukan kita. Tapi kalau kita selalu humble, kita tahu bahwa kita ini pendapat kita itu doesn't matter. Yang penting marketnya mau kemana, itu yang kita ikutin. Baru. Nah, karena kalau enggak memang susah gitu. Itu konsistensi yang kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Leonita Liane lagi. Terus kita lebih baik beli bermacam-macam saham atau lebih baik fokus satu dulu? Ini untuk memula mungkin ya. Gitu. Gimana, Bro? Oke. Jadi ini tergantung capital, tergantung modal yang kita punya kan gitu kan ya. Contoh, sekarang ini pemerintah itu sebetulnya teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda gitu ya, kita mesti mengerti bahwa saham ini salah satu kendaraan investasi yang terbaik menurut saya. Menurut saya sebagai orang yang terjun di sini, saham udah terbaik lah menurut saya.
Mungkin orang yang bergerak di bidang properti bilang, oh tunggu dulu mungkin. Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama punya pendapat. Tapi karena saya memang sudah di sini. Menurut saya saham itu terbaik. Karena apa? Karena semua orang punya akses terhadap saham ini. Contoh, properti. Oke, properti memang bisa memberikan return yang besar. Tapi anggaplah sekarang anak muda yang baru lulus, baru kerja, gaji nggak seberapa. Kapan ngumpul mau beli properti kan gitu kan? Nggak bisa kan? Akhirnya apa? Kalau kita nggak masuk ke saham, ya kita taruhnya di tabungan kan? Taruhnya di deposito kan? Dapat berapa itu? Bandingkan dengan inflasi. Berapa dapatnya? Nggak ada. Kalau dulu kita diajarkan nabung pakalaya, sekarang nabung nggak dapat apa-apa kan gitu kan ya? Kalau dulu zaman SD kan kita diajarin begitu. Investasilah jalan satu-satunya sebetulnya. Makanya kalau kita lihat negara-negara maju, mau US, mau Jepang, Europe, semua equity, saham masuknya, gitu. Nah saham, pemerintah itu sudah memikirkan juga. Dulu waktu saya mulai, satu lot, which is satuan paling kecil, di mana kita beli saham, itu 500 lembar dulu itu. Sekarang udah dikecilin sama pemerintah, cuma 100 lembar aja. Tujuannya untuk apa? Supaya semua orang bisa beli, begitu. Contoh sahamnya Gudang Garam ya. Gudang Garam itu sekarang sahamnya anggaplah sekarang 48.000. Anggaplah kita anggap 50. Kalau dulu mau beli saham Gudang Garam, kita harus sediain uang 25 juta kan? 50.000 kali 500 lembar. Nggak semua orang punya uang segitu. Sekarang mau beli saham Gudang Garam 100 lembar aja satu lot itu. 50.000 cuma 5 juta. Nah, accessible gitu loh, kan gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan berapa saham yang seharusnya kita punya? Kalau menurut saya, yang saya lakukan, sepanjang saham-saham itu masuk dalam kriteria saya, kriteria pembelian saya, syaratnya terpenuhi semua, saya masuk. Nggak peduli berapapun banyaknya. Tapi, saya biasanya mengutamakan, jadi IHSG, semua saham, semua perusahaan yang terdaftar di bursa, itu dibagi dalam sektor. Ada namanya sektor agriculture. Jadi yang termasuk di situ adalah perusahaan-perusahaan sawit, gitu kan. Ada namanya sektor mining, batu bara, oil, itu masuk. Yang di 3 basic industri, semen, chemicals, itu masuk di situ. Terus calon pokpan juga masuk di basic industri. Terus habis itu industri lain-lain, contohnya Astra dan lain sebagainya. Itu jadi macam-macam sektor. Ada telekomunikasi. Nah, kalau beli saham satu sektor cukup satu aja, nggak perlu banyak, karena dia geraknya sama. Contoh, mau beli telekomunikasi, ada 3 kan pilihan kita, 4 sebetulnya. Tapi yang Telkom, XL, Indosat, Friend. Friend nggak terlalu bagus lah. Anggaplah cuma 3 ini. Cukup satu aja yang dibeli. Nggak perlu 3-tiganya dibeli, karena geraknya sama dia. Kalau hari ini naik, ya sama-sama naik. Cuman ada yang naiknya banyakan, ada naiknya dikitan, tapi sama-sama naik biasanya, gitu. Jadi setiap sektor satu aja. Nah kalau kita berpikir seperti itu, berarti kalau kita beli per sektor satu, berarti agri, mining, basic, miscellaneous industry, consumer, property, infrastruktur, finansial, sama trade. Ada 9 sektor, 9 saham. Kalau capitalnya memungkinkan. Tapi sebetulnya kalau bisa cuma punya 2 atau 3, yang penting dia naik lebih bagus lagi. Jadi fokus betul. Yang penting semuanya ada sistemnya, kriterianya yang penting. Ada kriteria kita membeli saham itu apa kriterianya. Kalau itu sudah dipenuhi, beli. Kan gitu aja. Gitu. Oke. Bro, pertanyaan berikut ini apa? BBRI 2240 pas tutup. Senin naik jual atau wait and see. Ini udah teknis banget nih itu. Tapi mungkin bisa jadi dia nanya untuk pengen tahu strateginya Bro Philip itu. Intinya begini, seperti yang saya bilang tadi, BRI atau banks pada umumnya. Sekarang saya ajak kita berlogika lah, kan gitu ya. Di masa COVID seperti ini, sektor apa yang kena? Itu aja kita berpikirnya, kan gitu. Apa yang contoh ya sekarang? Dulu ada orang kerja gokar, kan gitu ya. Beli mobil kredit, dari hasil gokar bayar cicilannya bisa. Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Bisa
Jadi apa yang terjadi? Macet kan kredit kan. Ya. Yang kedua, penghasilan. Ada banyak PHK, penghasilan drop. Kira-kira Kredit kalau usaha punya macet gitu ya. kredit KPR, kredit usaha gimana? Ya, apa yang terjadi kira-kira? Pasti minta restrukturisasi kan? Pasti minta jadwal ulang, bunganya diturunin, atau apalah, which is apa? Bad kan for banks, pasti akan profitnya pasti turun kan? Gitu. Dan itu terbukti. Hari ini BRI bilang bahwa, jadi setiap perusahaan tuh biasanya memberikan, di awal tahun mereka memberikan perkiraan. Tahun 2020, kemungkinan laba untung bersihku segini misalnya. Misalkan begitu. Nah, hari ini BRI mengeluarkan laporan keuangan kuartal pertamanya, dan dia bilang dia harus revisi target 2020-nya. Dia cut revisinya 35%. Makanya kenapa hari ini BRI turun banyak, karena ya itu, gitu loh. Karena yang kayak gini-gini, kenapa BRI turun udah sejak kapan? Udah kapan-kapan kan? Udah dari dulu kan? Dari awal bulan ini dia udah turun banyak, dia udah turun. Ini yang membuktikan saya bilang bahwa berita ini, sometimes berita itu leak gitu kan, ada bocor gitu, mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas sellingnya itu udah kencang kan gitu kan. Dan kalau saya bilang sih perbankan, sekarang saya nggak punya barang perbankan. Mungkin itu ya yang saya mungkin. Jadi karena udah dikasih clue-nya ya. Perbankan negatif menurut saya gitu. Oke, next ya dari Bro Yonatan Ming. Sekuritas dengan aset manajemen itu beda kah? Beda. Ya, jadi sekuritas ya, itu. Ya? Baterai saya soalnya juga tinggal dikit nih. Oke. Sekuritas itu broker. Ada 20% kurang. Sekuritas itu perusahaan broker. Jadi dia itu cuma jasa jual beli. Kita nggak bisa. Kalau kita mau beli saham, kita nggak bisa ujuk-ujuk kita datang ke bursa bilang, aku mau beli saham. Nggak bisa. Kita harus buka rekening di sekuritas. Nanti sekuritas itulah yang membeli saham untuk kita. Tentunya ada fee untuk dia. Itu sekuritas. Aset manajemen itu adalah perusahaan yang mengeluarkan reksadana. Perusahaan yang menghimpun dana dari publik, dijadikan satu namanya reksadana, dan dikelola oleh seorang manajer investasi namanya. Dia ini yang beliin saham. Jadi kalau teman-teman beli reksadana, nggak usah pusing mau beli saham apa lagi, sudah nggak perlu. Serahkan kepada manajer investasinya. Dia yang akan beli, dia yang akan milih. Dia yang akan milih beli ini, beli ini. Dan itu lebih nggak memusingkan juga, gitu. Gitu. Ya. Oke. Next ya bro ya. Susan Bidasari, apa pendapat Kofil tentang binary option yang sedang ngetren sekarang ini? Apakah itu termasuk dapat dianalisa atau gambling? Binary option kalau menurut saya sih rada gambling ya. Apa yang mau dianalisa dari situ? Kalau saham itu kita bisa analisa loh. Kalau kita kerja, saham itu kan perusahaan basically. Saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Saham ini harganya akan naik kalau perusahaannya untung lebih banyak. Omsetnya naik. Kalau binary option apa yang mau dianalisa gitu? 50-50 kan kalau menurut saya. Tapi kalau saham kita bisa lihat laporan keuangannya gimana, jauh lah kalau itu. Itu bukan produk investasi, itu bukan aset gitu. Oke, next ya. Bro Edka sama. Investasi di instrumen apa aja kok? Lalu berapa persen komposisinya terhadap harta? Di saham berapa persen? Jadi maksudnya begini, yang kalau boleh saya lebih jelasin ya, atau interpretasi saya terhadap pertanyaan ini adalah, minimal kan sekarang kita main di saham nih, misalnya sekian, gitu. Habis itu pasti katakanlah dapat untung ya, gitu. Nah, terus misalnya katakanlah apakah untungnya ini akan menjadi, yaudah kita beliin uang, kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, gitu. Terus ini akan naik lagi kan harapannya yang diputerin di sini. Terus ketika naik lagi ini akan dikeluarin lagi, atau Bro Philip mungkin ada cara lain gitu ya, atau semuanya cemplungin, tarik semua, beliin, cemplungin, atau gimana? Kan orang beda. Yang saya bilang, kita kembali lagi ke investor dan trader nih, kan gitu ya. Investor itu dalam logika saya, investor tuh punya kerjaan lain yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi dia investasi di saham. Nah kalau yang ini lebih baik keuntungannya jangan dikeluarin. Karena keuntungan itulah yang akan berlipat-lipat nantinya. Jangan lupa investasi itu tujuannya adalah multiplikasi kekayaan kita, multiplikasi aset kita. Kalau kita setiap kali untung ditarik, setiap kali diuntung ditarik, enggak besar-besar dia jadinya.
By the way, Warren Buffett bisa jadi kaya seperti itu karena dia mulai kaya itu usia 60-an loh, Ko Fandi. Karena dia udah gede, asetnya dia udah gede. Jadi semakin kayak bola salju, kalau kecil, dia itu ngambil saljunya tuh dikit, tapi begitu besar itu kan semakin besar. Kalau teman-teman mau coba, itu coba cari Google kalkulator finansial, gitu. Kalkulator finansial, di sana biasanya ada simulasinya. Misalkan saya investasi sekarang jumlahnya berapa, dalam 1 tahun bunga yang diharapkan berapa, didiemin selama 20 tahun. Coba main-main begitu. Luar biasa hasilnya, gitu. Jadi yang penting dalam sebuah investasi adalah waktu kalau menurut saya. Semakin lama waktunya, semakin gede hasilnya. Gitu. Itu bukan. Oke, next ya. Ini rasanya 2 pertanyaan ini memang rada berhubungan. Dari Bro Saputra Thomas. Kenapa Warren Buffett masih hold uangnya ya Pak? Apakah ada gelombang kedua? Nah ini juga Andre Herdian ya. Kemarin Pak Didi adalah CFO dari Gereja Marsyaron, Underco Philip, bilang perkiraan IHSG masih bakal anjlok sampai 1/3 karena quantitative ease yang kemarin sempat kita waktu telepon-teleponan. Nah, gimana menurut Bro Philip? Seperti yang saya bilang, Ko Fandi, dalam hal market kan gitu. Saya tidak berusaha untuk tidak punya prediksi. Dan saya bukan orang yang pintar yang bisa membuat prediksi. Tapi yang saya tahu adalah IHSG sekarang ini posisinya lagi sideways. Nyamping. Sideways itu? Nyamping. Jadi gerakan saham itu ada 3. Naik, turun, nyamping. Nyamping itu maksudnya rata gitu? Atau nyamping. Rata itu maksudnya bukan satu harga. Ini tapi fluktuatif tapi kalau kita lihat gitu ya. Itu dia sideways nyamping. Sideways ini tanda adalah harga equilibriumnya. Harga di mana semua ini ya untuk saat ini setuju di harga segitu. Nggak ada yang berpikir harga ini kemahalan, nggak ada yang berpikir harga ini kemurahan. Sehingga dia bisa diem. Nah, perkembangan ke depan ini loh yang akan dilihat. Menurut saya, how can we know gitu loh masa depan gitu loh. Iya kan? Jadi, setiap hari data berubah. Sedangkan penderita COVID hari ini berapa kita juga nggak tahu kan. Trennya hari ini naik, hari ini tiba-tiba dikit, tiba-tiba besok naik lagi kan gitu. Ini semua negatif kan. Berubah terus. Gitu. Nah jadinya yang saya tahu adalah market sekarang, kalau sampai market turun di bawah 4.500, itu negatif. Kalau sampai turun di bawah 4.000, anggaplah turun 4.500 dan turun terus sampai 4.400, menurut saya ada kemungkinan dia akan turun sampai ke titik rendahnya yang waktu itu. Berapa ya? Bentar saya coba lihat. Dia akan tes 4.000 lagi gitu. Kalau dia bisa naik sampai di atas 4.800 IHSG, itu bagus. Berarti penurunannya udah selesai kalau menurut saya. Itu, kalau saya berpikirnya seperti itu. Saya bukan berpikir ke depan pasti turun nih. Enggak. Saya melihat dia. Kalau dia turun, berarti negatif. Gitu. Gitu, Jadi saya nggak terlalu pusing dengan quantitative easing. Saya nggak terlalu pusing dengan kebijakan di US bagaimana. Yang penting yang saya pusingkan adalah bagaimana orang-orang gede dengan dana besar yang ada di market Indonesia ini melihat berita itu dan apa tindakannya. Itu yang saya pusingkan. Itu yang saya mau tahu. Nggak penting pendapat saya. Yang penting pendapatnya dia. Gitu. Dan yang kedua tadi Buffett ya. Buffett apa tadi? Ya ini perkiraan IHSG masih bisa anjlok sampai 1/3. Warren Buffett yang ini tahan uangnya ya. Apakah ada gelombang kedua? Buffett sih nggak ada hubungannya dengan IHSG karena dia nggak pernah berinvestasi di Indonesia. Dia pasti akan beli saham US. Ya mungkin aja saham US turun lagi sih bisa juga. Tapi yang pasti US ekonomi stronger daripada kita dan US market stronger daripada kita. Oke, Bro, pertanyaan terakhir ya. Gitu. Dari Susan Bidasari, broker forex apa yang aman dipakai? Apakah FBS, Olimtrade ya aman? Gitu. Gini, kalau masalah forex dan
Iya, forex sebenarnya Gold bukan gitu ya. pembicaraan kita yang malam hari ini ya. Ya, ini Mm-mm. ini produk lain lagi nih daripada Mm. saham. Dan ini Mm. cukup berbahaya. Menurut Mm. saya kalau untuk beginner jangan Mm. main-main sama yang ini. Saya Oh. trading ini. Mm. Saya trading ini. Tapi Mm. ini lebih susah. Dan Mm. trading saham kalau kita salah, ya, Mm. kita beli saham terus dia turun, kita nggak perlu bayar apa-apa lagi. Mm. Kita diemin aja, kita nggak ditagih apa-apa lagi. Tapi kalau kita forex, kita beli, terus turun, ada kemungkinan kita ditelepon, kita disuruh injek dana lagi, gitu. Oh. Karena ini leverage, gitu. Mm. Tapi kalau menanyakan tentang, kalau memang sudah biasa trading forex, dan menanyakan tentang broker, mungkin advice saya itu carilah broker dari negara-negara yang regulasinya itu ketat. Contoh, kalau forex biasanya saya ngambilnya dari UK, dari Inggris, atau dari Amerika. Jangan ngambil dari Siprus, yang biasanya ada kan headquarternya di mana? Siprus lah, Malta, BVI, British Virgin Island, negara-negara yang nggak ketat ngaturnya, gitu loh. Ya. Sehingga rentan uang kita bisa dibawa lari, dia nggak, aturannya nggak ada gitu. Tapi kalau di UK, Australia, US itu ketat sekali dia di situ regulasinya. Jadi broker tuh harus punya duit berapa baru bisa buka usaha broker. Kalau investor sampai rugi dalam arti dibawa lari sama brokernya, ada perlindungannya yang seperti itu. Gitu. Oke. Oke bro, ini rasanya kita harus mengakhiri ini. Jadi bagi teman-teman yang mau nanya, mungkin bisa langsung ya ke Instagramnya phil.pranata gitu ya. Nah, terus memang kemarin juga saya sempat ikut semacam webinar, sebenarnya itu program dari salah satu bank pemerintah yang mengatakan sebenarnya bahwa apapun krisis yang terjadi, dan krisis itu selalu terjadi gitu, selama beberapa spot sempat harga saham sempat turun gitu ya, habis itu naik lagi, turun, naik lagi, tapi kalau dilihat dari awal gitu sampai ke sekarang itu trennya akan naik terus. Jadi setelah krisis akan naik, krisis akan naik, krisis akan naik. Nah, begitu pula yang sekarang ini gitu, diyakini bahwa sekarang ini turun, habis itu akan naik lagi. Dan biasanya, bukan biasanya, memang kejadian fakta selama ini itu kalau ditarik garis lurus itu akan selalu naik. Begitu ya, bro? Jadi gini, Bang Fandi, mungkin saya tambahin ya. Sejak tahun 2008, misalnya saya trading, itu ada 4 kali crash. Turunnya double digit, di atas double digit. Biasanya kita itu akan recover itu antara 3 sampai 9 bulan. Tahun 2008 itu kita recovernya itu 9 bulan. Mulai drop itu bulan Februari, reboundnya bulan Oktober, 8 bulan. Bulan tahun 2013 tuh kalau nggak salah bulan keempat. Setelah 3 bulan turun terus, bulan keempat mulai. Dan juga berikutnya juga gitu, 2015 tuh kalau nggak salah. Pokoknya antara 3 sampai 9 bulan. So, jadi kalau kita mau terapkan ke sekarang, kita itu baru kan dropnya itu mulai Januari lah. Januari, Anggaplah kita Januari, anggaplah 9 bulan. Ya, bulan Oktober lah. Mudah-mudahan kita bisa rebound. Mudah-mudahan. Kita nggak tahu. Karena pandemi ini sangat-sangat berbeda dengan yang lalu kan gitu kan. Tapi yang mudah-mudahan lah. Kuartal keempat tahun ini udah mulai bisa rebound gitu. Makanya kalau untuk investor yang niatannya untuk invest, taruh udah untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan, mau mulai beli sekarang boleh gitu, tapi belinya jangan sekaligus, belinya bagi. Misalkan punya budget, saya mau invest misalkan berapa, 50 juta misalkan, bagi aja 5, setiap bulan beli 10 juta, 10 juta, 10 juta beres gitu. Lihatnya nanti 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau bisa 10 tahun malah lebih bagus lagi gitu. Karena memang seperti Ko Fandi bilang, setiap crash itu hampir pasti dia akan naik lagi. Kita bisa lihat contohnya market Amerika yang sudah berdiri sejak 1900, udah 120 tahun ya dia market Amerika. Dan ya itu terbukti. Meskipun ada drop gitu, tapi dia akan naik. Ya pastinya Indonesia kita berharap yang sama. Amin. Ya bro, satu kalimat atau 2 kalimat penutup gitu ya. Habis itu nanti minta tolong Bro Philip tutup dalam doa. Itu untuk teman-teman. Ya. Mungkin gitu. Yang pertama ya mungkin ya intinya saya sih mengerti bahwa sekarang ini kita sama-sama berusaha cari peluang lah. Dan
Saham ini sangat-sangat oke menurut saya. Ya. Sangat-sangat layak untuk dipelajari, sangat-sangat layak untuk diperjuangkan. Tapi Mm. jangan berharap instan. Gitu. Jangan berharap hari ini buka rekening, terus dia bisa menjadi pengganti penghasilan saya yang hilang. Itu kayaknya terlalu tinggi ekspektasinya. Gitu. Tapi kalau kita berpikir, oke, aku start sekarang, aku belajar deh 1 tahun ke depan, mudah-mudahan dalam 1 tahun aku bisa. Itu lebih realistis menurut saya. Gitu sih, kalau menurut saya. Oke. Good. Ya. Ya, minta tolong Bro Philip untuk doa singkat Oke. untuk teman-teman yang menyimak Oke. pada malam hari ini. Oke. Bapak di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk IG Live ini kami sudah menyelesaikannya. Berdoa Tuhan untuk tiap teman-teman yang join malam hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, Engkau yang tahu apa yang ada dalam hidup masing-masing dari kami, tantangan apa yang kami hadapi sekarang. Tuhan, satu hal yang kami percaya, kami menyembah Tuhan yang hidup. Engkau memperhatikan kami. Engkau tahu apa yang jadi pergumulan kami. Bapak, kami berdoa Tuhan, bukakan jalan untuk tiap-tiap kami. Tunjukkan peluang-peluang mungkin yang ada. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa melewati semuanya ini dan kami bisa keluar sebagai pemenang. Dan kami juga tetap bisa jaga hidup kami supaya kami senantiasa membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun juga yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tetap menyertai kami, menjagai kami, mendukung kami Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, buat semuanya ini kami berdoa Tuhan, supaya semuanya ini boleh jadi satu masukan yang baik Tuhan untuk teman-teman semuanya, dan bisa menjadi berkat juga untuk mereka semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan dan kami minta semua doa. Haleluya. Amin. 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 Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Thank you. Gitu. Jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan gitu bisa langsung ya DM ke ini IG-nya Phil_Pranata seperti itu. Oke, teman-teman terima kasih Bro Philip, terima kasih. Gitu. Ya. Jadi saya rasa kita semua belajar banyak pada malam hari ini. Gitu. Ini juga ada banyak teman-teman yang komentar gitu ya. Kangen sama lu bro katanya. Gitu. Oke. Thank you untuk semuanya. Ya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan berkati.